Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Widya EduTech. Jadi hari ini sesuai dengan jadwal ya, kita belajar bahasa Inggris kelas 12 IPS. Nah, bahasa Inggris yang akan kita belajar hari ini yaitu tentang giving information. Sebenarnya apa sih giving information itu? Giving information itu, giving information itu yaitu caption. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara penulisan caption pada jurnalistik maksudnya tulisan jurnalistik dan tulisan akademik. Nah, tata cara penulisan caption ini sangat-sangat berguna saat kalian, misal kalian ingin kerja di sebuah penerbitan majalah atau koran. Nah, itu kita kan butuh nih gambar yang di-input, harus ada penjelasannya. Ini gambarnya tentang apa ya? Apa yang sedang terjadi di gambar itu? Nah, itu kita butuh caption. Itu yang namanya caption. Nah, selanjutnya kita juga butuh caption ini dalam penulisan akademik. Seperti, teman-teman kan akan merasakan bangku kuliah. Nah, di bangku kuliah nanti kita akan merasakan bagaimana penulisan artikel, jurnal, saat kita mengikuti lomba-lomba seperti itu ya, lomba-lomba penulisan akademik begitu. Juga tugas akhirnya kan kita kan bakal menulis skripsi ya. Nah, di situ kan bakal kita cantumin seperti chart, table, terus diagram. Nah, kita butuh penulisan caption. Jadi penulisan caption gimana ya? Kita butuh untuk menjelaskan. Nah, diagram ini informasinya tentang apa sih gitu. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kita akan mempelajari struktur-struktur penulisan jurnalistik caption-nya, tipe-tipenya, juga struktur-struktur penulisan academic caption. Nah, sebelum kita memasuki ke jurnalistik dan academic caption, kita harus tahu dulu nih, sebenarnya caption itu apa sih? Nah, caption itu adalah beberapa kata atau penjelasan singkat yang menjelaskan isi gambar, foto, diagram, chart, atau tabel, yang caption ini biasa dijumpai di media massa cetak maupun online atau bisa disebut dengan jurnalistik caption dan di dokumen akademik atau bisa disebut dengan academic caption. Nah, caption ini juga berisikan informasi dari gambar, foto, diagram, charts, atau tabel yang berkaitan. Jadi sangat-sangat dibutuhkan ilmu tentang penulisan caption ini, teman-teman. Nah, begitu. Selanjutnya, dalam penulisan caption, kita butuh yang namanya aturan, nggak bisa sembarangan. Nah, aturannya apa aja sih? Yang pertama yaitu informatif. Harus informatif ya. Yang kedua, concise. Concise itu dia penulisannya jelas, informasinya ringkas, padat, tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Nah, selanjutnya yaitu semua ejaan benar. Pastikan semua ejaan harus benar, jangan salah. Kalau salah nanti bisa salah dong informasi yang kalian masukin di penulisan kalian. Selanjutnya present tense dan past tense. Nah, kita harus menggunakan present tense dan past tense. Selanjutnya harus ada hak cipta atau kredit atau copyright. Ini sangat-sangat penting dalam penulisan caption. Tanpa ini orang tidak tahu itu sebenarnya sumbernya dari mana sih gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu no hoax. Jadi berita yang di-input, berita yang dimasukkan itu harus sesuai dengan fakta pada gambar, chart, atau table yang dicantumkan. Begitu ya. Nah,
Uh, Ya, selanjutnya kita akan bahas tentang journalistic caption. Nah, journalistic caption ini merupakan salah satu dari, seperti yang sudah kakak sebutkan tadi, kan dia kan ada jurnalistik dan akademik. Nah, pertama kita akan mempelajari tentang journalistic caption dulu nih. Journalistic caption yaitu dibutuhkan saat menjelaskan isi gambar yang ada pada media massa seperti koran dan majalah, seperti yang sudah kakak sebutkan tadi. Selanjutnya, lagi, dalam menuliskan caption harus ada aturan. Dalam penulisan jurnalistik caption ada aturan-aturannya. Hanya 2 saja dalam jurnalistik caption ini. Yang pertama yaitu informasi utama. Terdiri dari informasi utama yang terdiri dari 5W. Maksudnya yaitu terdiri dari who, what, where, when, dan why. Who itu berisi tentang perilaku atau siapa yang terdapat dalam gambar tersebut. Yang kedua, what itu apa yang sedang terjadi di dalam gambar tersebut. Where yaitu di mana kejadian tersebut terjadi. When yaitu kapan kejadian itu terjadi. Dan why yaitu mengapa kejadian tersebut bisa terjadi. Nah, yang kedua yaitu hak cipta, kredit atau copyright. Dalam penulisan jurnalistik caption itu cara penulisannya dia beda-beda. Ada yang hanya mencantumkan nama fotografernya saja. Juga ada yang hanya mencantumkan nama dan instansi yang membawahi fotografer tersebut, dan ada yang hanya mencantumkan link website. Jadi misal kita nih ambil foto dari cnn.com, CNN. Nah, kita cantumin nih link website dari CNN tersebut. Nah, itu kalau yang link website. Selanjutnya, tipe-tipe journalistic caption nih. Nah, di dalam tipe-tipe journalistic caption ini terdiri dari 4 macam. Yang pertama, identification bar, yaitu caption yang menginformasikan tentang seseorang yang ada di dalam gambar atau foto. Contohnya seperti George Bryan, 12, team captain. Nah, di sini menginformasikan kalau di dalam foto tersebut yaitu seseorangnya yaitu bernama George Bryan dan dia seorang tim captain. Selanjutnya, cutline. Cutline yaitu menginformasikan tentang apa yang sedang dilakukan seseorang di dalam gambar atau foto. Contohnya, George Bryan 12 scored the winning goal in the basketball championship games. Ada tambahan informasi ya tentang apa yang sedang terjadi, sedang dilakukan si pelaku di dalam gambar tersebut. Yang ketiga yaitu summary, yaitu menginformasikan siapa yang melakukan hal tersebut, namun ada tambahan kapan, di mana, dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Contohnya, in the basketball championship games, George Bryan 12 scored the winning goal 3-point shot defeating Brooklyn Nets at the Target Center February 12. Ini di contohnya jelas ya terdapat informasi kapan, di mana, dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Nah, yang terakhir, tipe terakhir yaitu expanded. Expanded ini hampir sama dengan summary, hanya saja terdapat penambahan informasi tentang bagaimana hal tersebut terjadi dan kutipan atau quote dari sumber. Kutipan atau quote dari sumber ini maksudnya bukan sumber berita tersebut ya, tapi sumber ini maksudnya kutipan ucapan dari si pelaku yang terdapat dalam gambar. Contohnya seperti making the final basket of the season against the Brooklyn Nets, George Bryan sealed the fate of the team at the Target Center February 11. Bryan sung the winning shot as the buzzer sounded, ending the game 102 to 100. I didn't believe it. I didn't feel like it was in real life, said Bryan.
Nah, di sini terdapat ya code-nya dan bagaimana hal tersebut bisa terjadi, kejadian tersebut bisa terjadi. Nah, selanjutnya kita move ke academic caption. Tadi kita sudah belajar journalistic caption nih. Sekarang kita belajar academic caption. Academic caption itu digunakan untuk memberikan keterangan pada gambar, diagram, charts, atau tabel yang biasanya terdapat pada tulisan akademik seperti laporan bulanan atau tahunan, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Berbeda dengan journalistic caption, academic caption ditulis dengan lebih singkat. Beda ya, dia lebih singkat, berbeda dengan journalistic caption. Lanjut. Academic caption, sekarang aturan-aturan dari academic caption nih. Sama seperti journalistic caption, academic caption juga memiliki aturan, yaitu pertama, clarity. Apa itu clarity? Dalam menuliskan academic caption harus jelas. Clarity sangat diutamakan untuk menghindari miscommunication. Jadi miscommunication itu sangat-sangat dihindari dalam penulisan academic caption structure. Sebenarnya ini juga termasuk di journalistic caption ya, juga tidak boleh menghindari miscommunication. Nah, selanjutnya aturan yang selanjutnya yaitu formatting. Nah, formatting ini dia terdiri dari 4 bagian, yaitu pertama position. Position itu yaitu di mana penulisan caption dan pada gambar, diagram dan charts dan charts terletak di bagian bawah. Berbeda dengan tabel. Tabel memiliki khusus sendiri, yaitu penulisan captionnya terletak di atas, di bagian atas tabel. Nah, terus selanjutnya name. Name ini yaitu menambahkan nama pada gambar, diagram, dan charts dengan format figure plus number plus tanda titik. Nah, harus sesuai dengan format ini ya, dalam penulisan name-nya. Terus selanjutnya khusus untuk tabel dengan format tabel plus number plus tanda titik. Nah, untuk number adalah number itu adalah nomor urut gambar, diagram, chart atau tabel pada tulisan. Jadi harus benar-benar diperhatikan nih rumusnya, rumus penulisan name-nya. Selanjutnya title. Nah, title ini yaitu judul atau keterangan gambar, diagram, chart atau tabel yang ada pada tulisan. Penulisannya harus ringkas dan jelas, concise seperti yang sudah samalah seperti journalistic caption. Cara penulisannya jika digabungkan dengan nama menjadi figure plus number plus tanda titik plus spasi, harus ada spasi ya antara tanda titik, dan plus title. Nah, itu rumus dalam penulisan chart atau tabel atau gambar. Bukan untuk tabel, chart, diagram atau gambar. Untuk yang penulisan tabel itu penulisannya rumusnya yaitu tabel plus number plus tanda titik plus spasi plus title. Ingat, dari kedua rumus ini ada space-nya, ada spasinya. Di posisi spasi itu sangat-sangat diperhatikan, jangan lupa ya, jangan sampai lupa posisi spasinya. Jangan sampai rapat, harus berjarak. Nah, selanjutnya source. Source itu adalah dalam penulisan academic caption harus menambahkan sumber atau source. Nah, source-nya seperti apa? Kita lihat contohnya. Ini dia contoh academic caption pada charts. Ini merupakan title-nya, yang ini name-nya, yang ini source. Ini yang disebut source, internal data. Source-nya dari mana? Dari data internal gitu. Terus contoh kedua yaitu ini tabel ya, tabel seperti penulisan nama pada charts, ada title-nya,
ada, oh maaf, ya title-nya ini namanya, jangan sampai kebalik ya. Kalau dalam akademik itu name itu yang ini, yang tabel 1, figure 2, tabel 2. Kalau yang ini title namanya, jangan sampai kebalik ya. Terus ini source internal data. Nah, perhatikan dari kedua contoh ini. Kalau charts, letak posisi captionnya itu di bawah charts-nya. Kalau tabel, di atas tabel. Ini harus benar-benar diperhatikan. Jangan sampai salah. Hanya tabel yang berada di atas captionnya. Nah, jadi ini semua rangkumannya yang sudah kita pelajari hari ini. Bagi teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau satu hal yang ya pertanyaan seputar giving information bisa ditanyakan di live chat ya.